Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bun di channel Mupi Mogo yang membahas budak-budak dari Sukabumi. Sekarang aktivitas aku dimulai lagi nih sekitaran jam 3 subuh. Aku udah goreng ikan emas yang tadinya udah diungkep ya, karena aku keluarin dari freezer itu belum dibumbuin ya, belum dimarinasi, jadi diungkep dulu supaya menyerap meresap baru digoreng. Jangan salpok sama warnanya yang hitam kayak gini karena aku pakai gula pasir. Kalau pakai gula pasir ya otomatis bakalan hitam, tapi dijamin rasanya endulita. Aku beli ikan mas 1 kilo yang kemarin pas waktu belanja mingguan, baru aku goreng sekarang karena kemarin kan masih ada daging ayam. Jadi ini aku biasanya dimarinasi dulu, tapi karena lupa jadi ya udah diungkep aja pas waktu sebelum digoreng. Nah ini digoreng sampai mateng. Mulai lagi ya aktivitas dimulai dari pagi-pagi ya. Kalau pas udah mulai kerja, anak-anak mulai sekolah, jadi harus pagi-pagi aku tuh udah masak. Takutnya mereka tuh pas waktu berangkat jadi ada alasan nggak ada makan untuk sarapan, karena sarapan itu paling penting untuk kita beraktivitas ya bun. Kalau misalnya perut masih kosong dan biasanya anak-anak jadinya jajannya sembarangan, kalau udah diisi sama nasi, kalau dia mau beli es atau apa, perutnya udah terlindungi gitu ya bun, sama yang namanya nasi. Karena aku percaya kalau udah makan nasi itu makan apa aja bisa, gak terlalu gitu ya, karena perutnya udah terisi nggak kosong gitu. Lanjut kita mau goreng sambal, karena aku bikin sambal gorengnya sedikit aja, karena biasanya kalau ikan emas cocoknya pakai sambal, tapi sekarang aku mau bikin sambal goreng aja supaya jadi lebih kerasa gitu pedasnya. Setelah beres masak seperti biasa cucian pun menumpuk ya. Jadi lihat aja buktinya, aku bangun sekitaran jam setengah 4 subuh. Setelah aku sholat subuh dulu baru aku lanjutin cuci piring. Karena kalau misalnya ditumpuk nantinya kalau siang kelihatan banget ya berantakan. Jadi aku mau beresin dulu cuci piring, baru kita beresin kayak ruang tamu ya, karena si adik sama si kakak lagi pada tidur dan Pasu udah mulai berangkat, jadi aku leluasa mau beresin ruang tamuku yang minimalis. Ini katanya ada dua ya, wajannya ada dua karena aku biasa suka cepet-cepet masaknya, jadi 2 tungku itu aku pakai supaya lebih efektif gitu ya bun. Biasanya orang kampung mah pagi-pagi itu harus diisi nasi. Kalau gak diisi nasi jadinya sakit perut ya. Walaupun kadang orang kaya mah ya makannya roti atau apa gitu segalain pengganti yang namanya nasi. Tapi kita mau wajib katanya mau ke kebun gitu pagi-pagi udah makan nasi. Biarinlah daripada nanti siang ditunda-tunda, takutnya ada kegiatan yang lain malah kita belum sarapan. Kalau ini kan udah siap, udah beres, kalau misalnya ada apa-apa mau kemana gitu langsung aja cus gitu, karena perutnya udah diisi. Nah ini sambil dicium-cium takutnya ada sisa-sisa bau amis, karena tadi aku kan goreng ikan emas ya. Kalau goreng ikan emas suka ada bau amis tersisa gitu, jadi harus bener-bener dibersihin sambil aku beresin perabotan yang lain. Yang sebelumnya aku nggak record takutnya kelamaan ya, liatin aku cuci piring nanti pada kabur udah bosen lihat video aku cuci piring terus. Nah setelah Pasu berangkat akhirnya aku leluasa buat beresin ruang tamu ini ya, yang minimalis walaupun kecil tapi selalu berantakan. Jadi aku mau beresin sambil buka-buka jendela. Enak banget kalau pagi-pagi dibuka jendela, jadi udara tuh pada masuk.
Lagian sekarang mah kalau pagi-pagi tuh suasananya jadi nggak terlalu dingin ya, anget banget, malahan cenderung panas hareudang gitu ya bun. Jadi walaupun pagi-pagi kita teh harus buka-buka jendela supaya nggak terlalu panas gitu. Nah ini lanjut kita sapu-sapu. Untungnya itu teh kalau di malam hari kelihatan banget ya, nggak redup. Malah aku kalau misalnya videoin di siang hari itu kelihatannya poek gitu ya bun, nggak kelihatan apa-apa, tapi kalau malam ternyata kelihatan banget. Jadi aku mau geser-geser ini kursi yang seperti biasa, walaupun satu tapi semuanya ada di situ, baik itu jajanan ataupun gunting kuku ataupun apa ya yang selalu nyelip di situ. Jadi aku mau beresin, digeser-geser supaya nantinya nggak ada tersisa sampah di situ. Di rumah aku mah gini ya bun, kalau pagi-pagi teh udah rariweuh gitu beberes semuanya, pokoknya mah udah beres, gak ada alasan untuk males-malesan. Malahan kalau bisa nanti pas waktu anak-anak udah berangkat baru deh kita rebahan sambil main HP ya. Lanjut setelah aku sapu-sapu, aku mau ngepel aja, di ngepelnya pakai ngepel tangan supaya lebih bersih gitu, karena aku kan rumahnya kecil, jadi si motor itu kan naik ke dalam rumah, jadi tiap hari harus diempel, takutnya ada kotoran yang kebawa dari ban motor ya tertinggal di rumah. Jadi aku mau empel supaya lebih kelihatan gitu, nggak ketinggalan, itu empel pakai tangan. Makasih ya teman-teman udah mampir ke channel sederhana aku, channel ibu rumah tangga yang kerjaannya cuman itu-itu aja tapi lumayan loh capek. Kalau misalnya nggak ada ibu rumah tangga pasti rumah itu bakalan berantakan ya, kecuali kalau punya ART ya. Kalau ibu rumah tangga di kampung mana mungkin punya ART, karena untuk gaji untuk kebutuhan sehari-hari aja udah alhamdulillah lah cukup, tapi kalau ngegaji orang lain sih nggak ada. Jadi daripada kita bayar orang, mendingan kita aja yang rajin. Lagian rumahku kan kecil, kalau misalnya dikerjain sendiri juga nggak bakalan capek. Ini lanjut aku mau beresin kolong tempat tidur, yang di kolong-kolongnya itu suka ada bekas makanan. Lanjut semuanya aja aku empel, mumpung anak-anak itu masih pada tidur. Ini jamnya jam sekitaran jam 5 subuh ya, si kakak tadi udah bangun sholat subuh lanjut tidur lagi gitu. Kadang bingung kalau misalnya nyuruh anak pas waktu dia mau sekolah, jadi takutnya dia kecapean, jadi dibiarin aja dia tidur lagi. Lanjut aku mau empel bagian luar, dan ini aku punya anak kucing ya, suka pipis di situ, dan ternyata ini ada pipis emeng yang mau aku bersihin dulu, dan aku mau ganti lapnya, takutnya lapnya jadi bau pesing dan menyebar kemana-mana, jadi aku mau ganti dulu si lapnya. Lanjut kita pakai lap yang baru, langsung dilap-lap lagi sampai bersih. Lanjut kita mau bersihin sebelah sini ya. Ini udah diangkat kursi meja untuk rebahan, pokoknya mah untuk santai, sama tempat sepatu udah diangkat supaya jadinya kempel semua. Kalau udah diempel baru disimpan lagi deh. Repot banget ya kalau punya binatang, katanya sih harus dibeliin pasirnya gitu, tapi kan aku nggak punya budget untuk beli pasir, jadi itu teh pipisnya sembarangan karena mungkin masih juga masih bayi, belum belum ngerti gitu ya bun. Tapi nanti kalau mungkin udah gede nggak mungkin lah pipis di situ, jadi agak sedikit merepotkan ya. Kita teh udah bersihin bekas motor, udah pipis emeng, pokoknya nama najis, pokoknya nama harus dibersihan benar-benar ya bun. Setelah semuanya diempel, lanjut aku mau simpan aja si rak sendalnya ya, karena takutnya kalau misalnya nggak diangkat itu ada sisa-sisa kotoran gitu, dan kadang ada nyempil kecoa di situ ya, jadi harus benar-benar bersih. Lanjut kita mau simpen si mejanya di situ, dan kadang ini teh teras teh kena iris ya bun, kalau orang Sunda mah, jadi air hujan itu suka masuk karena sekarang mah hujannya selalu gede dan ada anginnya, jadi suka basah gitu ke daerah
sebelah sini, jadi harus bener-bener. Lanjut kita mau beresin di bagian dapur ya, setelah tadi diempel apa dilap-lap, lanjut aku mau empel aja. Nah ini kita beresin semuanya, dilap-lap supaya tadinya si minyak bekas ngegoreng ikan emas kan suka muncrat-muncrat, jadi harus dibersihin supaya si minyak-minyaknya nggak nempel gitu. Bagi yang nggak tahu gimana aktivitas ibu rumah tangga ya beginilah keadaannya ya. Jadi kita harus menghargai kerja keras seorang ibu. Kalau misalnya kalau nggak kelihatan kita teh capek, sebenarnya kita teh kerjaannya numpuk. Jadi bagus banget kalau ada video kayak gini. Jadi kalau misalnya nggak pada tahu itu kerjaan ibu rumah tangga kayak gimana, yang nggak punya ART, orang apalagi di kampung ya beginilah keadaannya. Jadi kita teh lumayan lah pagi-pagi udah berkeringat untuk beresin rumah supaya jadinya siangnya jadi enak gitu. Lanjut kita beresin si kolong tempat tidur, si kolong meja kompor yang emang tertutup, tapi kalau misalnya ada nggak ke diempel takutnya ada binatang-binatang lain di situ ya, jadi harus bener-bener walaupun pakai hordeng tapi tetap harus dibuka hordengnya, dibersihin, diangkat-angkat gitu. Jadi kalaupun dapur kecil mungil tapi tetap harus bersih ya dari kotoran, apalagi ini tiap sehari 2 kali aku bersihin karena tiap masak itu pasti berminyak. Nah di siang harinya aku mau bikin agar ya, agar dari agar saset ini aku mau bikin kayak bola-bola gitu. Ini rasa leci jadi warnanya bening, dan tadi udah aku bikin rasa mangga. Jadi kan hari Senin selalu keluarga aku tuh pasti ada yang puasa. Jadi kalau misalnya buka puasa enak banget kalau misalnya makan sama yang adem-adem gitu. Jadi ini aku bikin puding sekalian, bukan puding, ini mah agar sekalian, kan si ade suka banget daripada beli di luar dan rasanya dalamannya nggak tahu itu apa, takutnya banyak pengawet atau kotor atau gimana, jadi mendingan bikin di rumah. Ini cetakannya bagus banget Bobun, kalau misalnya udah dingin pasti bakalan kayak telur gitu, tapi aku nggak record ya karena keburu habis sama si ade, jadi si dia mah suka walaupun dia teh belum itu bener-bener bulat gitu langsung aja dia bongkar. Nah inilah kegiatan aku dari pagi sampai siang. Mudah-mudahan gak bosen. Jangan lupa untuk nonton video aku selanjutnya sebagai ibu rumah tangga di kampung ngapain aja. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.